Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين من باب أو من كتاب الفرائض والوصايا. فرع شككنا في موت إنسان بأن غاب شخص وانقطع خبره أو جهل حاله بعد أن دخل في دار الحرب انكسرت سفينة هو فيها ولم يعرف حاله فهذا لا يورث حتى تقوم بينه تقوم بينة أنه مات فإن لم تكن بينة أنه مات فقيل لا يقسم ماله حتى يتحقق موته. Apabila kita ragu terhadap kematian seseorang dengan misalnya dia hilang, apabila ada orang hilang kemudian tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keadaannya, setelah misalnya dia masuk di wilayah peperangan atau dikabarkan kapal yang dia tumpangi hancur sehingga para penumpang dinyatakan hilang dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, maka fahadza la yuwarrithu. Orang yang seperti ini belum bisa mewariskan sesuatu. Artinya belum bisa kita kategorikan harta yang ditinggalkannya sebagai peninggalan yang bisa dibagi. Hatta taqumu bayyinatun annahu mata, sampai ada bukti kuat bahwa yang bersangkutan memang mati atau sudah meninggal. Jadi kalau ada berita misalnya kecelakaan pesawat kalau zaman kita sekarang, atau kapalnya tenggelam, atau dia berangkat ke Malaysia 50 tahun yang lalu, pada saat itu usianya juga sudah 30 tahun misalnya. Nah itu berarti udah ada bukti-bukti yang bisa jadi dasar orang itu bisa dinyatakan meninggal. Misalnya kalau pesawat, biasanya kalau pesawat kecelakaan di udara, di laut, atau jatuh ke darat, itu kan kecil sekali kemungkinan orangnya masih hidup. Jadi pesawat itu kalau sudah tidak sampai di tujuan, misalnya dia tujuannya dari Lombok ke Jakarta, berangkat dari Lombok jam 8, harusnya nyampe jam 10 atau jam 9 waktu Jakarta. Nah tiba-tiba sampai jam 9, jam 10 pesawat itu tidak nongol-nongol di Jakarta, para tulak dan leh. Nah maka biasanya kalau begitu pesawat pasti mengalami hilang kontak, dan kalau udah hilang kontak berjam-jam itu sudah mengindikasikan pesawatnya mengalami kecelakaan. Sehingga kalau pesawat kecelakaan kan kecil kemungkinannya ada yang masih hidup, ya sekalipun tetap ada kemungkinan kalau Allah berkehendak, tetapi berdasarkan pengalaman itu hampir bisa dipastikan kalau pesawatnya terjatuh di laut atau apalagi terbakar di udara, itu sudah hampir diyakini orangnya sudah meninggal dunia. Nah kalau terjadi seperti itu dan ada bukti, baru bisa dilakukan pembagian warisan.
Tapi kalau belum ada bukti kuat, baru sekedar berita hilang. Atau kayak yang tadi yang berangkat ke Malaysia, 50 tahun yang lalu dia berangkat ke Malaysia, usianya pada saat berangkat 30 tahun. Nah boleh jadi dia masih hidup, karena umur 80 tahun itu masih bisa, atau masih ada kemungkinan orang masih hidup. Nah tapi kalau misalnya udah 100 tahun, misalnya dia berangkat umurnya udah 50 tahun, dan itu terjadi 50 tahun yang lalu, nah ini bisa jadi dasar nanti untuk dibuatkan bukti dari pengadilan, atau dikeluarkan sertifikat kematian. Nah, jadi dikeluarkan sertifikat kematiannya oleh pengadilan, baru bisa dibagi warisnya. Kalau belum keluar sertifikat kematiannya, tidak boleh dibagi warisannya, belum bisa diwarisi. Jadi ahli waris harus sabar menunggu sampai ada bukti kematian yang bersangkutan. Itu kalau kematiannya diragukan karena hilang, diragukan karena tidak ada bukti jasadnya. Nah ini namanya diragukan. Nah baru bisa kalau sudah ada bukti. Kalau yang jelas-jelas mati di depan kita ada jasadnya, tidak perlu sertifikat kematian. Sudah cukup dengan adanya bukti badannya mati, ya sudah, maka bisa dibagi hartanya menjadi warisan. Nah yang pertama yang tidak ada jasadnya, itu namanya nanti matinya mati secara hukumi, matinya berdasarkan pernyataan hukum, makanya harus ada sertifikatnya, dan yang mengeluarkan sertifikat itu adalah pengadilan, bukan kita. Nah sedangkan kalau yang mati jelas jasadnya di depan kita, itu namanya mati hakiki, mati beneran, karena ada bukti badannya yang meninggal. Nah, maka baik mati hakiki maupun mati yang hukumi, warisannya bisa dibagi kalau sudah ada pernyataan kematian. Dan jadi yang namanya warisan itu begitu seseorang meninggal, langsung harta bendanya itu beralih ke pemilikannya. Jadi otomatis, tidak perlu menunggu dibagi-bagi. Makanya memang salah satu kekeliruan kebiasaan kita adalah ketika harta itu tidak dibagi langsung, tapi jemaah dulu, tahun di laun dulu, dia tersemal masyarakat inata. Nah ini justru yang bikin kisruh cara seperti itu, karena yang namanya harta kan bisa berkembang, bisa menyusut, jadi bisa dia berumbuh, ini ya berkurang. Nah itulah sebabnya kalau ada orang meninggal, maka paling bagus cara adalah langsung dibagi warisannya. Ya langsung itu artinya langsung julun jenazah selesai dulu seluruh proses segala macam, sejelo dua jelo atau seminggu paling telat, nah baru sudah mulai pada berbagi, supaya tidak terjadi kekisruhan. Karena seperti tadi, kadang-kadang ketika harta yang ditinggalkan itu dikembangkan, misalnya berumbuh, akhirnya laun jadi dia jelas simbe simula bagian sini, simbe simula bagian sini. Nah itulah pentingnya segera, karena sebenarnya yang namanya ahli waris, begitu pewarisnya mati, otomatis beralih kepemilikannya ke masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya. Jadi kalau misalnya ahli waris meninggalkan uang, katakanlah uangnya 1 miliar, kemudian dia punya anak, dia punya istri, dia punya orang tua masih hidup, misalnya mana masih hidup, inana masih hidup. Nah maka ini teluk-teluknya mau lekan si 1 miliar, misalnya enggak na duena, dia berde balik, dia kepeng doang.
Nah maka yang 1 miliar itu dibagi, suami istrinya nanti dapat 1/8 dari 1 miliar. Jadi si inana mau 1/6 lekan 1 miliar, mana mau 1/6 mendah lekan 1 miliar, anaknya sisa, anaknya si mama nina mama misalnya. Namun nina mama nanti anaknya membagi sisanya berdasarkan sake berbanding 2. Si nina mau seke, si mama mau 2. Itu perbandingan pendapatan anak yang laki dan perempuan. Jadi itu otomatis terbagi begitu, tidak perlu nunggu tukang bagi, wah dengan sendirinya. Jadi makanya ahli waris itu ketika mendapat warisan itu sebenarnya dia mendapatkan rezeki nomplok lekan desida Allah. Karena begitu mati langsung ia ngepe, langsung ya ngepean, dan tidak bisa dibatalkan oleh siapa-siapa pewarisan itu. Kadang-kadang dengan doa nalai senama hidup mana laun mungku mati do mendeja dengan kanggo mau warisanku. Kadang-kadang denara kena nongkar. Karena warisan itu bukan dari manusia. Warisan itu ketetapannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa dibatalkan oleh hukum manapun. Nah makanya kalau ada peristiwa kematian, kemudian yang meninggal itu punya harta, maka setelah dilunasi hutangnya munara, setelah dilaksanakan wasiatnya kalau dia punya wasiat, setelah kita bayar biaya jenazah, pengurusan jenazah sampai selesai, bukan biaya begawi, biaya begawi siwa jelo itu aja lekan dengan si hidup, dende baik lekan doyan dengan si mati. Doain dengan si hidup lekan bintang, karena sida milih begawi si hidup. Coba mun sida mati jumati dede nara dengan begawi. Ajaran je sida si hidup kebiasaan dia tersemal ya dengan laun ras ini ke dia kata kan apa dah mantap-mantap ada begawi. Nah jadi dia ada kanggung udah kepeng warisan gawe. Kecuali si epen warisan ngihlasan. Nah makanya harus terbagi dulu. Si milih nyugulang sekene kudu begawi, si milih nyugulang sekene milih begawi. Nah itu ya kan si mula aja harus nengen. Lalu karena ya inilah kebiasaan, dan kebiasaan ini sering dek niyong kat agama tem bada kita ya lebih kadang menang kebiasaan. Ini yang menang kebiasaan si ketentuan agama. Jadi munaturan si sesungguhnya sebenarnya. Jadi begitu orang meninggal, maka si mati ini periksa otaknya ada ke mundenara, periksa wasiatnya sana bewasiat denara. Nah berarti karena ongkos ngurus jenazah nung beliang bokos, beliang si keperluan tujuan kuburan, muntula berongkos nguburan, mundula beliangan nyewa anget tanah tentang kuburangan, bayar sewan tanah itu tentang kuburan. Nah adapun di luar itu diambil dari doain dengan si masih hidup. Jadi munsida jadi anak milih ngaraang siwa jelo, nyembeli manuk, beli bembe untuk ini ya sida nyugulang si mele, sida nyugulang lekan kepeng sida si mele. Nah adapun harta peninggalan ya terbagi dulu anang dengan si berhak, dia tekanggung nguranginya sebelum jelas saya mau apa. Namun tentu si epen warisan ya, nah terserah setelah menemele begibung nyugulang godu siwa jelo godu aja ya silakan, tidak ada masalah. Lalu kadang-kadang kita je deman jelas CIP wah kadung itu begawe.
Dan kadang-kadang kan ini ya duit endah kita kudu begawe ini ya jutaan. Ada mudah beli sempi na doang 15 juta. Deman regiring na, deman agensi lain-lain. Ayat kejutaan lah biayanya bapak. Mengarang kita begawe. Nah engkau menawarisan ada 10 juta. Terus kudu begawe 15 juta kan berotang dari 5 juta kan. Saya apa nak bagi si ahli waris membuat waktu itu kan. Nah ini dengan harus dengan ini ahli waris. Ini kadang-kadang nomor ini geger bedak pegawai. Nomor semeton almarhum mesti geger dalam ini. Meni anak yatim nun de dula nahar dula aja keruanan dulu kepen anak yatim. Kira kepen anak yatim, kira siapa sih mau kira-kira nah tagahna keruang baru metendengi enak perlu biaya apa ini karena kan menurut kebiasaan teliti harus ya ngundang dengan tahlil zikir perlu itu ya jaja perlu itu nah dia ngumbit kanggo lagu maksud yang harusnya jelas sumber kepeng benam si terkadu. Nah ya tahu bagusnya kebiasaan si aran juang apa nama aran juang si mau musibah beras, aran mungkin juangnya nyur, aran mungkin juangnya gula. Nah ini nak gedu mula ini iya nak gedu nutup sebenarnya pelanggar itu lekan biaya te umberana apa nyotuk dengan si zikir tahlil sampai dua jelun lekan pelanggar dende bait lekan harta peninggalan almarhum karena mun harta peninggalan almarhum wah ara bedehak cuman itu kan merangkat sebelum karena dia langsung bagi jadi mesidang itu marang almarhum mepen duit padahal entah mati itu langsung putus hubungan itu barang duit bandar jadi itu ngepi kecuali tegedung bayar sangkutan almarhum si masih hidup nah makanya otang merasa dulu karena masih hidup pun berotang masih hidup pun berwasiat nah ya pun wajib ketunaian lagu mendenara otang denara wasiat apa begitu dia mati putus langsung duitnya jera yang epen duit si epen duit ke ahli waris maka muntahkan kedua harus endeng le si epen warisan nah ya aturan karena ya apalagi orang duit banda kan udah ditang EP ampun tak kedua kan ya jadi barang haram muntekedu hak dengan itu kan barang haram itu. Nah itu makanya harus darah si paling bagus mulai aja nak kelirang bagian-bagian dan yang namanya warisan selepuk yang bisa disebut harta itu namanya warisan kereng kelembina itu warisan begina ya itu anak bagi kereng kelembina almarhum anak yatim nu mantu gaya tembagi kereng mana nanti nak kanggu bagi itu karena itu semua yang berupa harta itu jadi tarikah peninggalan lalu uang bekas kedai-kedai bekas kan masih rajina pokoknya masih aran harta aja jadi warisan jadi mau ahli waris sehingga nah ini yang pun harus dan kamu sembarang barang terbagi-bagi harus dilihat dulu kalau itu tarikah peninggalan almarhum maka dia jadi warisan nah warisan ini si berhak adalah ahli waris ahli waris itu sudah ditentukan oleh Allah siwa sebutnya anak inama semeton anak lekan semeton amat sayyid
lagu amat seilekan nama ia ahli waris. Lagu den selapuna mau arah de munarak selapuna hanya 5 si mau anak ina ama salah sekelekan semama senina. Jadi 5 anaknya maksudnya ina mama jadi 2. Nah ina ama 2 semama atau senina sete jadi 5. Ya si mau semet amun paman semeton ne celapunde na mau munara ini. Nah makanya ya masing-masing kasus kematian kan beda-beda anunya ahli warisnya, beda-beda ahli warisnya. Nah jadi proses peralihan kepemilikan dari orang meninggal kepada ahli waris itu prosesnya otomatis. Dia tulah nunggu terbagi, wah otomatis terbagi. Yang membuatnya deneman terbagi itu lagumun secara hukum sebenarnya dia sudah terbagi otomatis. Pira mau ina makna, pira mau anakna, pira mau semama atau seninana, nuah keruang orang kaci baru. Senina mau seperbelu, anak-anak mau sisana, ina ama mana pada 1/6. Jadi udah 1/6 lekan apa aja siara. Kereng kelembi ya, kereng kelembi 1/6 untuk ni, 1/2 untuk ni. Jadi ngono. Pokoknya netarani duit, maka itu semua jadi tarikah peninggalan. Jadi dene bau terjarah-jarah orang dengan jarah apa rana barang erot. Ini dene barang erot wah jelas sing ngepeang wah jelas. Yang punya sudah clear kalau menurut hukum. Yang membuatnya tidak clear, tidak jelas itu si masih hidup. Karena dia langsung bagi sesuai dengan aturan hukumnya. Jadi misalnya nih ada ini kebiasaan sih kurang bagus. Kita biasa muna mati amante lebih inante masih hidup itu jarang berbagi warisan. Jadi ngasih masih inante jaipeng. Padahal dia ngeno amun le hukum. Dari muna mati amante inante no mau ia bagian 1/6 1/6 karena semua makna mati 1/2 muna ita sejari anak munara nina mama ita sisana selepu anak selain lekan si 1/6 maka munara balik gak seki insyaallah di 1/6 lekan nilai balik nu 1/2 nu senina 1/2 lekan nilai balik nu ini untuk inanta sisana itu untuk anak-anak mun balik nu jelas sama menengiti le sertifikat nu nama suaminya nama amante kan arana amante tu nu le sertifikat maka berarti rumah ini milik amante karena mungkin lain bisa karena lekan ina mana. Nah senina na dan arti dia nyiapkan balik kan wah jelas ini. Ia mau bagian, kira bagiannya senina bagiannya 1/2. Inua bagian ini nanti kita si jadi anak mau, namun nuah terbaik bagian masing-masing. Kanggo tu saling beng setelah nugo saling beng. Aku jadi kembali bagian aluri nanggung nah baru pokna yaran kena jaran ini karena wah terbagi di luar ke ruang ini jalurnya doang wah jemati nana laut terus mulai pada yuk aku kira ni kebetulan ini nana 2 kali nama dari anak tere rendah telepung aku balik
Nah ini yang sehingga jadi carut marut pembagian waris itu karena kita tidak langsung antinta barang sisa harusnya wah berbagi tunda-tunda bagian bagi pembagiannya, sehingga muncul pewaris-pewaris baru yang kadang-kadang termasuk ahli waris lalu karena nengke terawasina akhirnya ia bercampur baur masalah. Nah ini yang sering kemudian menimbulkan sengketa dan akhirnya susah diselesaikan. Lebih-lebih merangkul dengan doa lain, jarang dia berdua surat menyurat baik kepemilikannya maupun yang lain. Dan juga kan di selepu harta benda ada suratnya. Nah ini dah juga sekak merangkul kepeng benang selebang misalnya. Ada tabungan amanta. Nah sehingga EP tu barang senina, napa ia misakna? Aranya dia nara catatan kepeng, kecuali nak tegak ni teng EP terus arah aran telek kepeng, mereka kan molah itu. Pengen dia nara aran, telek sempina sehingga EP. Saya EP karena kan siaran warisan harta yang dimiliki oleh si mati. Pada saat dia mati, siaran warisan. Mun sindenia ngepeang itu penting. Nah maka sangat penting proses-proses klarifikasi cari informasi yang sejelas-jelasnya tentang peninggalan itu penting. Dan dia teparan dengan dulu deman-man mesti bahasa tanah kubur manual luwe dang rosina pada dia kenal. Ini masalah hukum karena munde nangano caranta laun ara hak batur baitang jeparat. Laun ara hak dengan lain baita nagenda nangano yang pun perlu terkeliran. Jadi sida si bude warisan pecah terusin warisan dan dia nunggalang apa rana nunggalang ngalura belo-belo nengke patoh sida karena sida barang sama tonda lagu-lagu anak jarinda belum tentu pada patoh ta barang pisah-pisah nah. Ini ya persoalan lalu malik. Nah ini kan jadi masalah dari aran dewe jadi masalah. Kebetulan Pak Tanggur, kasus kematian Pak Jang lagu berdua harta ina ama wah ninggal terus semeton berdua. Nah sementara ya pegawai negeri namun kasus pemerintahan si tembang kan Pak Ketua. Nah saya nerima duina namun berstatus warisan. Kalau munara dengan mati di mamreri masih pajang berarti wah jelas ni nak berdiri senina di mamreri berarti jelas ni nak berdiri anak maka si mungkin nara adalah inamana lagu ni ketuanan dia muda inama dah mati siara semeton. Nah maka pewarisnya atau ahli warisnya ya semeton. Munanina mama berarti semetona mau selapuan peninggalan almarhum. Selapu dua bandana apakah berupa rumah, berupa kereng kelambi, munara ternak, munara kepeng-kepeng selapu neno jadi tarikah peninggalan orang. Nah, tarikah ini atau peninggalan ini langsung selapu semetona siara mau bagian. Munanina mama asumsikan nina mama munanina mama misalnya dua maksudnya dua mama ske nina ske maka si mama mau dua bagian lekan selepu dua siara si nina mau ske bagian jadi bagi telu ajulu bagi telu dua sini selepu nah seper bagian lekan bagi telu no bang sinina dua bagian lekan si bagi telu beruno yang bang mau si
sementara si mama. Monden ini terbagi nilainya. Nah, mara balik kan mun terbagi dong, orang mau nyeting, orang mau dapur, kandena yang terbagi lah. Jadi nilainya terbagi. Taksir berapa nilai rumah itu? Nah, misalnya nilainya 500 juta ya, wah 500 juta na bagi 500 baru. Sementara sinina mau sepertelu lekan 500. Si metona si mama mau 2/3 lekan 500 juga. Ya bagian masing-masing. Namun nak lebih suah wah begitu. Ende tanda nabu terjual anak rom, buat tanda naram ini dia. Nah ini jadi bagi secara sukarela. Jadi yang sukarela betul-betulan sukarela. Kan dia tetap secara bagi wah bekedudang sah. Akan dibagi secara. Lagu harus tengendeng rela dan kanggun deh. Dan kanggu tu aku ini. Terus silain dia kurang rela, kurang ilasnya ya. Dan kanggu harus berelaan. Hal-hal si sekat terbagi sini nabu terbagi. Nah itu caranya. Jadi kasus baru ya termasuk mudah-mudahan tabungan bank, sisa gajinya, apa ranenda santunan kematian dan selebihnya itu menjadi warisan bagi ahli waris. Tentu setelah dilihat sang nara otang almarhum, sang nara wasiat dari almarhum. Nara ya langsung jadi warisan serapuan. Nah itu proses dan itu harusnya cepat dibagi. Dan dia tertunda-tunda karena tadi itu semakin lama ditunda selekenan insut laut dua benda ini. Sehingga susah kita ngelirang simpe sebenarnya berapa sebenarnya nilai harta yang ditinggalkan almarhum. Munuang ini kan bega sekata ngitungnya. Kecuali kalau sudah jelas sebidang tanah enggak misalnya namanya kan agak karena muntana aja dan ini nyusut kan. Dan ini nyusut atau bisa saja nyusut kena penggusuran, kena perluasan jalan akhirnya ini endah. Nah makanya perlu dikelirkan segera supaya tidak terjadi klaim-mengklaim atau tidak terjadi ada hak orang lain yang diambil oleh yang lainnya. Kalau suluh berdamai, yang namanya berdamai itu munoah jelas dan clear hak masing-masing. Baru ampun tahu arah suluh. Jadi maksudnya misalnya wajelas bagian desida. Ini wajelas bagiannya senilai begini. Nah setelah itu si mau luwean misalnya ikhlas aku terkurangin segini. Aku hendak terkurangin segini misalnya si luwean mau nah itu baru nekanggu ya suluh si sah. Setelah wah tahu bagiannya masing-masing. Sehingga begitu dia diambil tentu ya rela terbaik. Ini je kadang-kadang di mana bagiannya tiba-tiba kau wakah pokok nantai ini arahnya ya bencian au doang kan lagu sampingan gerumun wajah ngone berkatawa ya wang ngone pun berkatawa wah bangun keos semetona wah jeri wah permanen bangunan semetona berapa nemuni na lain ini pun bagian itu sih cuma total kok no. Ya nasi ngono kan jadi susah karena wah terbangun. Jadi sebenarnya harusnya ditekanggu marang diri kita berdamai munde teman tahu jelas bagian masing-masing. Dan munara bebiya deman balik. Munara bebiya deman balik dina bau tetenak suluh. Karena berbeda itu munde neman balik dewasa dik berdui kekuatan hukum pengakuan pernyataan kadang-kadang au dik sah auna karena deman jadi tunggu beli lagu wah keruanan dulu bagiannya tagana keruan bagiannya tunggu beli tagana beli baru udah ketoani
kembang kita sekini lekan bagian baru anak tangguh mana masih benci tak ketuaan ini dengan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanyakan sedikit kebetulan ada dari jamaah bertanya. Niki kaitannya dengan hawaris. Dia punya seorang ibu punya anak. Dan kebetulan warisannya niki kan anak niki beli sendiri, usaha sendiri. Dia menikah dengan seorang istri, punya istri, tapi belum punya keturunan. Apakah di sana ada hak orang tua untuk warisannya? Terima kasih. Siaran dengan tua atau ina ama si ngelahiran kita. Jadi Amanda si mereri Amanda si buatin Inanda ampunara si danu yaran Amanda. Inanda adalah si ngelahiran sida aran Inanda. Munda mereri malik Amanda dia Inanda itu. Semama senina Amanda rana. Dedek salah ngarannya ke jadi kirana marana Inanda. Ingana si kangen nasi na dere na. Jadi ina ngone parana diri nemu warisan. Kangen nogu naga. Dene urusan kangen dek kangen warisan itu bahkan kadang-kadang musuhin ahli warisnya tetap nemu. Kadang-kadang dia ada menang ahli warisnya tetap nemu warisan. Nah, jadi dia nara hubungannya bareng demen deh. Nah, maka kasus baru senina si mudi kenapa? Iya, jadi anak ini kan anak semama dan dia anak dia. Jadi benda mau siapa lekan anak semama. Karena dia niatan anak. Warisannya khusus untuk istri berarti ini, khusus istri. Untuk istrinya, kan dia tidak punya keturunan. Saya dia punya turunan. Yang anak ini kan dia punya ibu, jadi orang tuanya masih ada, saudaranya tidak ada, dia sendiri. Tapi harta kekayaan yang dia miliki dia peroleh sendiri tanpa warisan dari orang tua. Nih, dia punya istri tapi tidak punya anak. Nah, sekarang apakah ada hak orang tua di sana atau mutlak untuk istrinya? Terima kasih. Senina saya kenanda. Senina menantunya. Dan jadi nuah mereri ende. Artinya maksud saya, anunya kan dia punya anak. Ya, contohnya ada orang punya anak. Nih, anaknya ini anaknya Sugi. Nggih, anaknya Sugi lenalakan warisan Sugi Mesa. Ya. Berusaha. Terus mati anaknya nih. Dia saya berde senina. Yoko ini na berde senina nah mereri. Dah begini. Wah, ada begini Pak Tuan. Niki saya punya anak. Nah, satu orang. Nah, cuma satu orang. Sekarang anak saya punya usaha besar. Warisan dari saya tidak ada. Dia punya istri, tapi tidak punya keturunan anak saya ini. Apakah saya punya hak di sana atau cuma istri saja? Terima kasih. Sida sebagai amanah, kan? Karena mama sida sebagai amanah mau sida warisan 1/6. Oh, dia nak budi anak berarti sida mau sisa lekan setelah istrinya dapat 1/4. Jadi mau sida bega semudah lebih. Senina mau 1/4, sida mau sisana. Jadi muna 1 miliar ya 1/4 lekan 1 miliar untuk seninana, sisana untuk sida. Bau sida merari malik. Ya, jadi orang tua itu dek ini teguguran pasti mau lekan anaknya. Baik yang laki, orang tua yang laki maupun orang tua yang perempuan, pasti mau pada mara anak. Pokoknya si telu baru anak senina atau semama dengan tua, ini pasti mau. Dengan kanggo dek mau munara kasus warisan. Mun semeton, paman, nama sei, noja ini yang dek mau. Ini yang dek mau tergantung
apakah ada ahli waris yang lebih kuat dari dia atau tidak ada. Munde nara si kekuatan si dia mau ya, lagu menara si kekuatan si dia orang yang mau. Mun bagian ama ina aja antakna berkurang, lagu dia kanggun dia mau. Antakna berkurang sekecil, lagu dia kanggun dia mau. Pada bagian senina atau semama antakna berkurang, lagu dia kanggun dia mau. Misalnya muna lelah seninan ulangnya begawean, ampun sugi, maka nanti itu ada namanya harta milik bersama. Harta milik bersama itu tidak seluruhnya bisa diwarisi, hanya yang diwarisi bagian lekan si mati itu doang. Jadi muna seninan semama berarti terbagi dua dulu harta milik bersamanya. Yang dibagi dua bukan harta suami, harta istri, tidak, harta milik bersama. Definisi harta milik bersama adalah harta benda yang dihasilkan setelah orang menikah. Jadi duit benda yang diperoleh setelah seseorang menikah itu namanya harta milik bersama suami istri. Jadi menemati salah satu bagi dua dulu, setengah untuk senina, setengah untuk semama. Semama mati berarti kita bagi si setengah nu, si setengah bagian semama nu doang kita bagi. Seninana mau malik. Jadi di samping dia dapat setengah bagian sebagai pemilik, dia juga dapat warisan dari suaminya. Mendina bede anak semama mau ya seperempat, muna bede anak seperben. Nah itulah proses pembagian harta. Jadi kalau bersuami istri, salah satu yang dilihat nanti adalah apakah ada harta milik bersama atau tidak. Mundenara selapuna warisan masing-masing jauh warisan, senina jauh warisan, semama jauh warisan mereri. Maka ini dia tetap milik masing-masing, deniaran milik bersama. Karena lekan deneman mereri wah masing-masing yang nepe. Nah lagu misalnya merasi baru merari senina begawean, semua begawean, terus di luar salah rekeng kan araja senina semua beli nung, beli bangkat, beli macam. Nah maka semua harta yang ini tetap dianggap dikategorikan harta milik bersama. Bahkan sekalipun sertifikat apa segala surat menyurat atas nama salah satu, karena dia mungkin tak dua-dua, kan? Atas nama salah satu. Nah sehingga nanti ahli waris harus melihat itu. Nah lagu mundenara neno selapuna kelir ya sudah langsung dibagi waris. Nah ini mungkin beberapa hal yang bisa dijelaskan. Munara masih kurang jelas ya bisa ditanyakan langsung dan tetap berbedait. Jadi dende dula ragu-ragu beketuan munde terdait jawabannya bagaimana terketuanan le masa silai, hingga mudah-mudahan dengan penjelasan itu nah selesai urusan-urusan terkait dengan doi benda kita hidup ini lepas lekan dunia termasuk doi benda. Nah karenanya maka ya seleput pegawaian termasuk ibadah-ibadah ada hubungannya dah barang dua ibadah dah. Artinya muna dua banda sinti selepuna barang halal, sumbernya jelas, maka insya Allah ibadah-ibadah kita juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa anda terterima terkabulan sedih Allah. Lagu mana rahak dengan lain, ada doen dengan lain, dua sinti inilah salah satu yang menghijab, yang menjadi penutup, menjadi penghalang amal-amal baik kita, termasuk doa-doa kita terterima sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya kita harus berhati-hati, harus jelas-jelas ibadah kita, berusahalah mencari kejelasannya, bemunara si denebau jamaah terdait kejelasan aja. Nah ini unas le sida Allah agar ampun maaf kita, sehingga hal-hal yang syubhat seperti itu mudah-mudahan dia jadi penghalang untuk Allah menerima amal ibadah kita, menerima doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita, menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita,
yang mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.